Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Raja Khairun Alpin dengan NIM 24129170. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama adalah frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi tidak membentuk kalimat yang utuh. Frasa dapat berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam kalimat. Adapun ciri-ciri frasa. Yang pertama, terdiri dari dua kata atau lebih. Frasa terdiri dari dua kata atau lebih yang saling berhubungan untuk membentuk makna tertentu. Yang kedua, tidak memiliki predikat. Meskipun frasa bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat, frasa tidak memiliki predikat yang merupakan ciri utama sebuah kalimat. Yang ketiga, membentuk makna yang utuh. Frasa memiliki makna tertentu yang jelas meskipun tidak memiliki struktur kalimat lengkap. Dan yang keempat, tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Frasa belum bisa dianggap kalimat meski sudah mengandung makna. Selanjutnya, jenis-jenis frasa. Jenis frasa yang pertama yaitu frasa nominal. Frasa yang inti katanya berupa kata benda. Contoh, rumah besar, mobil baru, dan buku merah. Dan yang selanjutnya, frasa verbal. Frasa yang inti katanya berupa kata kerja. Contoh, sedang belajar, berlari cepat, dan menulis surat. Dan yang ketiga, frasa adjektifal. Frasa yang inti katanya berupa kata sifat. Contohnya, sangat cantik, terlalu mahal, dan cukup besar. Dan yang keempat, frasa preposisional. Frasa yang diawali dengan kata depan. Contohnya, di rumah, ke pasar, dari sekolah. Dan yang terakhir, frasa adverbial. Frasa yang berfungsi sebagai keterangan, yang inti katanya berupa kata keterangan. Contohnya, sangat cepat, di luar negeri, dan dengan hati-hati. Selanjutnya adalah pengertian klausa. Klausa adalah satuan bahasa yang terdiri dari sekumpulan kata yang memiliki subjek dan predikat. Klausa bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap atau menjadi bagian dari kalimat yang lebih kompleks. Secara umum, klausa adalah unit gramatikal yang lebih besar dari frasa, tetapi lebih kecil dari kalimat. Ciri-ciri klausa. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat. Klausa selalu memiliki subjek dan predikat, meskipun dalam beberapa kasus, predikatnya berupa kata kerja bantu atau hanya berupa kata kerja. Contohnya, saya belajar. Subjek saya dan predikatnya adalah belajar. Dan yang kedua adalah dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari kalimat kompleks. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap atau bergabung dengan klausa lain untuk membentuk kalimat yang lebih kompleks. Yang ketiga, memiliki makna yang utuh. Klausa yang berdiri sendiri memiliki makna yang lengkap dan tidak memerlukan klausa lain untuk menjelaskan maknanya. Yang keempat, memungkinkan memiliki elemen lain selain subjek dan predikat seperti objek, pelengkap, atau keterangan. Dan yang terakhir, jenis-jenis klausa. Klausa terbagi dua jenis. Yang pertama, klausa utama. Klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh dan memiliki makna yang jelas. Contohnya, saya pergi ke pasar. Dan jenis yang kedua adalah klausa anak. Klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan klausa utama untuk membentuk kalimat yang lengkap. Klausa ini biasanya diawali dengan kata penghubung seperti karena, jika, ketika, meskipun, dan sebagainya. Contoh, karena hujan deras, saya tidak pergi ke sekolah. Dan yang terakhir adalah pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari klausa atau lebih yang mengandung makna lengkap dan dapat berdiri sendiri.
Kalimat selalu memiliki subjek dan predikat, serta biasanya diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, tanda seru. Kalimat dapat mengungkapkan suatu pertanyaan, pernyataan, perintah, atau seruan. Ciri-ciri kalimat yang pertama memiliki subjek dan predikat. Contohnya, anak itu bermain bola. Subjeknya anak itu, predikatnya bermain bola. Yang kedua, memiliki makna yang lengkap. Kalimat yang baik mengungkapkan makna yang jelas dan tidak membutuhkan tambahan informasi lainnya untuk dipahami. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri. Kalimat dapat berdiri sendiri sebagai unit gramatikal yang utuh, kecuali dalam kalimat majemuk atau kompleks. Yang keempat, tanda baca. Kalimat biasanya diakhiri dengan tanda baca yang sesuai, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Adapun jenis-jenis dalam kalimat, yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi atau menyatakan sesuatu. Contoh, saya suka makan nasi goreng. Yang kedua, kalimat interogatif. Kalimat yang digunakan untuk meminta informasi atau mengajukan pernyataan. Contoh, apa yang kamu makan? Yang ketiga, kalimat imperatif. Kalimat yang digunakan untuk memberi perintah, permintaan, atau anjuran. Contoh, tolong ambilkan buku itu. Yang keempat, kalimat eksklamatif. Kalimat yang digunakan untuk menggunakan perasaan seperti kegaguman, kejutan, atau rasa marah. Contoh, wah, indah sekali pemandangannya. Dan yang terakhir adalah struktur kalimat. Ada subjek, bagian kalimat yang menjelaskan siapa atau apa yang menjadi topik pembicaraan. Contohnya, Budi belajar. Kata Budi berperan sebagai subjek. Yang kedua, predikat. Bagian kalimat yang menyatakan apa yang dilakukan oleh subjek atau keadaan subjek. Contoh, Budi belajar. Kata belajar berperan sebagai predikat. 3. Objek. Bagian kalimat yang menerima tindakan dari predikat hanya pada kalimat transitif. Contoh, Budi membaca buku. Kata membaca buku berperan sebagai objek. Yang keempat, pelengkap. Bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang subjek atau objek. Contoh, Budi membeli mobil baru. Kata mobil baru berperan sebagai pelengkap. Dan yang terakhir, keterangan. Bagian kalimat yang memberikan informasi tentang waktu, tempat, cara, sebab, dan sebagainya. Contoh, Budi belajar di sekolah. Kata di sekolah berperan sebagai keterangan. Baiklah, dari keterangan frasa, klausa, dan kalimat dapat kita simpulkan secara singkat bahwasanya frasa adalah gabungan kata tanpa subjek dan predikat. Klausa adalah satuan yang mengandung subjek dan predikat, sedangkan kalimat adalah satuan bahasa yang lengkap, bisa terdiri dari satu atau lebih klausa dan menyampaikan makna yang utuh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.